Keluarga aktivis 98 yang menjadi korban penculikan meminta masyarakat jangan memilih calon presiden yang memiliki rekam jejak pelanggaran HAM berat. Hal ini merupakan bentuk ekspresi kekecewaan mereka karena pelaku penculikan aktivis 98 seakan-akan selama ini ditutup-tutupi, bahkan tanpa beban mencalonkan presiden. Kini di studio kami telah bersama kami Mugianto selaku aktivis 98 korban penculikan. Selamat pagi Mas Mugianto. Selamat pagi Mbak Ajeng. Ya, Mas Mugianto bisa ceritakan nggak saat itu situasinya seperti apa sebenarnya? Seberapa gentingnya? Mmm, 98. Jadi, secara politik sedang krisis karena kemarahan rakyat kepada pemerintah. Krisis ekonomi yang menyebabkan harga-harga membumbung tinggi, kemudian, kekerasan dilakukan oleh, aparat militer dan kepolisian pada waktu itu terhadap masyarakat yang melakukan protes. Termasuk kepada aktivis mahasiswa. Termasuk kepada aktivis mahasiswa yang juga melakukan protes di hampir semua kampus di kota besar di Indonesia. Dan pada saat yang sama, pada bulan Maret itu diagendakan sidang umum MPR yang agendanya sudah diketahui publik akan memilih Presiden Soeharto lagi untuk yang ke-7 kalinya. Jadi situasi inilah yang kemudian menimbulkan protes ya, dan ini protesnya tidak hanya mahasiswa tapi juga masyarakat. Nah, karena protes-protes ini kemudian aparat menjadi sangat represif. Jadi penangkapan, penembakan, dan juga tindakan yang sangat brutal yaitu menculik dan menghilangkan beberapa aktivis yang saya tidak tahu tapi menurut mereka merupakan ancaman bagi stabilitas dan juga keamanan pemerintahan otoriter Soeharto pada waktu itu. Jadi di saat itu geramnya rezim Soeharto kepada para aktivis 98, aktivis mahasiswa begitu terasa ya Mas? Terasa sekali Mbak. Saya misalnya ya, saya waktu itu adalah aktivis mahasiswa di Jogja. Ya waktu itu kan tidak seperti sekarang, anak-anak muda sekarang bisa menikmati kebebasan sebebas-bebasnya. Mahasiswa bisa diskusi, bisa demo, bisa mendapatkan buku apapun. Waktu itu kami tidak punya. Kami diskusi di kampus harus sembunyi-sembunyi. Kami baca buku, nggak bisa semua buku karena buku-buku tertentu dilarang oleh pemerintah. Kami diskusi, tiba-tiba ada tentara masuk kampus. Diskusi di taman-taman di kampus, kalau saya di UGM waktu itu diinteli. Jadi termasuk kegiatan Mas waktu itu di kampus juga seperti termasuk itu? kegiatan seperti itu. Jadi waktu itu kami tidak punya organisasi mahasiswa yang independen. Jadi hanya ada satu organisasi mahasiswa dan itu dikontrol, dikendalikan oleh pemerintah. Jadi ya hal-hal seperti itulah yang kemudian mengakibatkan mahasiswa protes karena kita ingin Indonesia itu menjadi negara yang demokratis, ada keterbukaan, masyarakat bebas mengekspresikan suaranya, pikirannya secara damai seperti yang kami lakukan pada waktu itu. Jadi menurut Mas dan teman-teman kegeraman dari rezim Soeharto ini yang membuat terjadinya atau melatar belakangi penculikan teman-teman aktivis? Saya pikir begitu. Akhirnya pemerintah pada saat itu menggunakan cara-cara kekerasan yang dari pengalaman-pengalaman negara lain, metode penculikan ini metode yang paling brutal. Menghilangkan orang secara paksa. Dan metode ini diterapkan oleh negara-negara rejim militer, pemerintahan-pemerintahan junta, bahkan junta militer seperti di Argentina, di Chile, di Brasil. Tahun 60, tahun 70-an, tahun 80-an, dan itu yang kemudian dipakai di Indonesia di tahun 90-an. Nah tadi kita lihat video yang viral yang dikatakan oleh mantan anggota DKP, Agung Gumelar, yang mengatakan membuka bahwa penculikan dilakukan prajurit Kopassus dan dikomandani Prabowo Subianto. Bahkan dia tahu juga siapa kira-kira yang menculik, karena itu adalah mantan anak buahnya. Apakah teman-teman dari aktivis 98 juga yakin bahwa Prabowo Subianto pelakunya? Saya pikir itu sudah menjadi pengetahuan publik dan dokumen-dokumen yang ada sudah menyebutkan bahwa Prabowo Subianto lah pelakunya. Itulah alasan mengapa Prabowo Subianto diberhentikan dari dinas kemiliteran oleh DKP. Penyelidikan oleh Komnas HAM juga menyebutkan demikian bahwa yang melakukan penculikan adalah Kopassus dan komandan jenderalnya adalah Prabowo Subianto. Jadi menurut saya bahwa Prabowo Subianto terlibat atau harus bertanggung jawab terhadap kasus penculikan aktivis itu bukan sesuatu yang mengada-ada, dibuktikan oleh dokumen-dokumen sejarah. Dan Prabowo Subianto sendiri juga mengakui
Itu juga penting. Prabowo Subianto sendiri mengakui bahwa dia memang menculik aktivis-aktivis yang semuanya katanya sudah dibebaskan, 9 orang termasuk saya. Nah, saya ingin membantah sebetulnya bahwa dia menculik tidak hanya 9 orang, saya dan kawan-kawan yang sudah dibebaskan, tetapi juga beberapa dari 13 aktivis yang masih hilang, itu juga dia pelakunya. Kenapa? Karena ketika beberapa kami disekap di tempat penyiksaan, mata ditutup, itu beberapa dari kami sempat berkomunikasi dengan 2 orang setidaknya yang sampai sekarang masih hilang di tempat yang sama. Artinya pelakunya sama. Jadi tidak benar kalau dikatakan atau Pak Prabowo mengatakan bahwa dia hanya menculik 9 orang dan itu sudah dilepaskan semuanya. Itu tidak benar. Jadi aktivis 98, keluarga dan juga teman-teman berharap agar kedepannya kasus ini bisa gamblang dibuka kepada publik ya? Menurut saya seperti itu. Jadi salah satu jaminan agar hal-hal seperti ini, penculikan, pelanggaran hak asasi manusia, itu tidak terulang lagi adalah dengan mengungkap. Tidak hanya diungkap kebenarannya, tidak hanya diungkap siapa pelakunya dan di mana korbannya sekarang, tetapi proses-proses yang lain juga harus dilakukan. Proses pengadilan, pemberian hak kompensasi, rehabilitasi kepada korban juga harus diberikan. Dan juga jaminan ketidakberulangan itu juga harus dilakukan. Mas Mugianto, aktivis 98 korban penculikan, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi. Terima kasih juga.